kasih karena sudah datang pada sesi konseling kali ini. Nah, bagaimana perjalanannya ke sini tadi? Alhamdulillah lancar, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga sehat. Sehat, oke. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Ingin dimulai dari saya atau Ananda? Oke, baiklah, perkenalkan nama Ibu Rodatul Jana, biasa dipanggil Ibu Ana. Dan sekarang silahkan kamu perkenalan dulu. Baik, Bu, perkenalkan nama saya Novita, biasa dipanggil Vika, Bu. Oke, baik Vika. Nah, sebelumnya apakah Vika sudah pernah melakukan konseling? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sejauh ini apa yang Vika ketahui tentang konseling? Di situ kita berdiskusi sama-sama mencari solusi atas permasalahan yang kita bahas, Bu. Nah, itu sangat bagus ya Vika. Apa yang kita sampaikan itu benar. Konseling itu kita nantinya akan membahas suatu permasalahan yang Vika hadapi, dan di situ nantinya Ibu berharap Vika secara sukarela dan terbuka menyampaikan apa yang akan Vika sampaikan, dan apapun yang akan Vika sampaikan nantinya dan apapun yang akan kita bahas akan terjaga kerahasiaannya. Hanya kita saja yang tahu, kecuali nantinya atas seizin dari Vika sendiri. Oke. Oke, Bu. Nah, baiklah, apa bisa kita mulai? Bisa, Bu. Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Saya sering merasa cemas, Bu, kalau presentasi depan orang banyak gitu. Baik, bisa diceritakan seperti apa? Jadi waktu saya tampil kelompok, Bu, presentasi gitu, bukan saya itu adalah salah ucapan, salah ngomong gitu, Bu. Terus adalah beberapa teman saya yang tertawa, dan di situ saya merasa malu, kayak merasa rendah gitu, Bu, kayak nggak pede lagi. Jadi ketika saya mau tampil lagi, itu saya udah cemas duluan akan terjadi hal yang serupa, Bu. Oke, baik. Berarti Vika merasa cemas dan takut ketika presentasi di depan banyak orang. Iya, Bu. Nah, kira-kira sejak kapan hal itu terjadi? Itu terjadinya sejak saya pertama kali saya tampil kelompok presentasi di semester 1, Bu. Dan situ saya kan mendapat pengalaman lah jatuhnya itu kan, Bu, pengalaman yang lumayan buruk lah bagi saya, sehingga saya menjadi cemas, kayak rasanya trauma kalau mengingat hal itu, dan saya jadi takut untuk tampil lagi, Bu. Jadi Vika mengatakan tadi bahwa Vika merasa cemas dan takut karena takut dinilai buruk, karena khusus Vika juga pernah ditertawakan oleh teman. Iya, Bu. Oke. Nah, apakah rasa kecemasan yang Vika rasakan itu mengganggu aktivitas Vika sehari-hari? Sangat mengganggu, Bu. Sangat mengganggu. Kayak ketika saya kan di kuliahan itu ada lah, Bu, beberapa mata kuliah yang wajib untuk ada presentasinya, dan saya itu kalau ada bagian saya di giliran saya itu jadi kayak nggak mau, kayak takut, nggak bisa tidur, malamnya saya itu nggak bisa tidur, Bu. Bahkan saya untuk mau masuk kelasnya itu rasanya kayak berat banget. Berarti Vika sangat benar-benar takut jika akan melakukan presentasi, sehingga Iya, Bu. pada tidur malam pun
Vika merasa sulit untuk tidur. Iya. Nah, apakah Vika pernah menghindari rasa takut atau kecemasan tersebut ketika untuk presentasi? Untuk menghindari sih pernah, Bu. Saat di situ saya awalnya sih saya udah berusaha untuk tenang kan, Bu. Awalnya berusaha untuk tenang tapi tetap nggak bisa, dan tiba-tiba adalah notif dari HP ini, dan itu mengatakan kami kuliahnya daring. Dan situ saya pas pula hari dimana saya presentasi, terus saya senang lah, Bu, kayak alhamdulillah gitu, langsung terucap refleks aja gitu, kayak bilang alhamdulillah akhirnya nggak tampil di depan orang. Kan kalau di Zoom gitu kan kita bisa lah, Bu, lebih pede lagi karena nggak terlalu melihat langsung semua orang gitu. Oke, berarti Vika merasa lega dan lebih tenang ketika presentasi itu tidak melihat orang langsung, Iya, Bu. tidak bertemu dengan orangnya langsung. Iya, Bu. Oke, baik. Nah, dari apa yang Vika sampaikan tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang Vika alami saat ini itu adalah Vika merasa cemas dan takut untuk berbicara depan banyak orang, apalagi di depan orang lain, karena takut untuk dinilai buruk dan ditertawakan oleh orang lain. Iya, Bu. Nah, apa benar seperti itu? Benar, Bu. Nah, baik. Jika dihitung dengan skala dari 0 sampai 10, 0 itu jika kecemasannya, jika itu tidak cemas, sedangkan 10 itu ketika perasaan sangat cemas. Nah, di posisi berapa dari skala 0 sampai 10 itu perasaan cemas atau kecemasan yang Vika miliki? Itu ada di 9, Bu. Nah, kenapa Vika memilih angka 9? Karena itu emang betul-betul sangat mengganggu, dan itu sangat betul-betul saya tuh kalau udah jangankan saya bakalan tampil, mengingat hal itu aja saya udah rasanya kayak cemas, apalagi ketemu sama orangnya yang kayak yang menertawakan saya. Itu ada beberapa orang nih, Bu, ketika saya melihat dia tuh kayak rasanya saya nggak pede ada berada di depan dia, kayak rasanya rendah gitu menurut saya gitu, Bu. Oke. Baiklah, Ibu akan mencatat berarti skala ketakutan Vika saat ini adalah angka 9. Nah, dari 0 sampai 10 juga, berapa skala yang Vika inginkan agar rasa kecemasan itu berkurang? 2 lah, Bu. 2. Oke, baik. Nah, saat ini kita akan melakukan teknik safety, yaitu spiritual, emotional, freedom technique, yang dimana nantinya kita akan melakukan beberapa hal yang akan saya instruksikan, dan saya juga memohon izin kepada Vika untuk mungkin Ibu nanti akan menyentuh beberapa bagian yang ada di tubuh Vika, dan Ibu meminta juga Vika untuk mengikuti perkataan dan arahan dari Ibu. Apa bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baiklah, apa bisa kita mulai? Bisa, Bu. Nah, oke, baik. Sebelum itu, apakah Vika duduknya sudah nyaman? Sudah, Bu. Sudah. Silahkan tutup mata, cari posisi ternyaman. Sudah. Oke. Silahkan tarik nafas, lalu hembuskan. Tarik nafas,
lalu hembuskan. Oke, sekarang silahkan letakkan tangannya di dada. Sembari menarik nafas dengan perlahan, tahan, lalu hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekarang ikuti kalimat yang Ibu ucapkan. Baik. Ya Allah, Ya Allah, walaupun saya merasa cemas, walaupun saya merasa cemas, saya ikhlas dengan perasaan ini dan saya pasrah dengan diri saya, ya Allah. Saya pasrahkan semua perasaan ini kepadamu, ya Allah. Baik, kita ulangi sekali lagi. Ikuti saya. Ya Allah, walaupun saya merasa cemas dengan perasaan ini, saya menerima perasaan ini dan saya pasrahkan diri saya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, walaupun saya merasa cemas, saya menerima perasaan ini dan saya pasrahkan diri saya kepadamu, ya Allah. Nah, baiklah. Itu bagus. Sekarang tarik nafas lagi dan hembuskan secara perlahan. Tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Nah, dan sekarang Ibu ingin kamu membayangkan kamu sedang berada di depan kelas dan presentasi di depan teman-temanmu. Bisa dibayangkan apa perasaan yang muncul saat ini? cemas, Bu. Oke, kamu merasa cemas. Yang baik, rasakan saja perasaan yang kamu rasakan itu tanpa melawan perasaan tersebut. Oke. Nah, sekarang Ibu izin untuk menyentuh beberapa bagian dari tubuhmu. Oke. Ikuti kalimat yang Ibu ucapkan. Baik, Bu. Oke. Ya Allah, saya menerima perasaan ini dan saya pasrahkan diri ini kepadamu, ya Allah. Ya Allah, saya menerima perasaan ini dan saya pasrahkan diri ini kepadamu, ya Allah. Ya Allah, Tengah-tengah. ya Allah, saya pasrahkan diri ini kepadamu, ya Allah. Ya Allah, saya menerima perasaan ini dan saya pasrahkan diri ini kepadamu, ya Allah. Ya Allah, saya menerima perasaan ini dan saya pasrah
pasrahkan diri ini kepadamu ya Allah. ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, saya menerima perasaan ini dan saya pasrahkan diri ini kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya menerima perasaan ini dan saya pasrahkan diri ini kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya pasrahkan diri ini kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya menerima perasaan ini dan pasrahkan dirimu. Ya Allah, Saya pasrahkan diri ini kepadamu ya Allah. Ya, oke. Baik. Sekarang kita sudah melakukan, nanti tanya batasan. baiklah. Sekarang kita telah melakukan teknik saf tadi. Sekarang Ibu ingin bertanya, kira-kira apakah kamu bisa membayangkan kamu presentasi depan banyak orang, depan teman-temanmu, dan sekarang berapa skala ketakutan atau kecemasan yang kamu rasakan? 4, Bu. 4. Oke, baik. Itu sudah jauh lebih bagus. Apakah kamu ingin menjadikan skala itu menjadi 2 seperti yang kamu bilang di awal? Baiklah. Kita akan mengulangi lagi teknik step tersebut. Oke. Silahkan tutup mata, duduk dengan posisi yang nyaman, tarik nafas, lalu hembuskan. Tarik nafas, lalu hembuskan. Baik. Ikuti apa yang saya ucapkan. Ya Allah, saya menerima diri ini dan perasaan ini dan saya pasrahkan diri saya kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya menerima perasaan ini dan saya pasrahkan diri ini kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya menerima perasaan ini dan pasrah kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya menerima perasaan ini dan pasrah kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya menerima perasaan ini dan saya pasrahkan diri ini kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya menerima perasaan ini dan saya pasrahkan diri ini kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya menerima diri ini dan perasaan ini dan saya pasrahkan diri ini kepadamu ya Allah.
Telah saya pasrahkan diri ini kepadamu ya Allah. ya Allah. Oke, baik. Sekarang setelah kita melakukan teknik safe ini lagi, berapa skala ketakutan atau kecemasan yang kamu alami, yang kamu rasakan? Dua. Oke, itu sudah jauh lebih baik. Ya. Dari sebelumnya angka 9 dan sekarang sudah menjadi angka 2. Nah, alhamdulillah itu sudah jauh lebih baik dan jauh lebih turun. Nah, setelah melakukan sesi konseling ini, apa perasaan atau perubahan yang kamu rasakan? Ketika saya tadi membayangkannya, Bu, saya sudah merasa kayak saya sudah tidak cemas, kayak saya bisa melawan rasa cemas saya itu. Kamu berarti sudah merasa tenang dan sudah bisa untuk melawan rasa cemas yang kamu miliki. Oke, itu sangat bagus sekali. Perubahan itu menunjukkan bahwa kamu mampu mengelola kecemasan yang kamu miliki. Nah, dan perlu kamu ingat bahwasannya tidak ada orang yang sempurna ketika berbicara di depan orang lain, karena kesalahan kecil itu adalah hal yang wajar dan kamu tidak perlu takut untuk ditertawakan ataupun dinilai negatif oleh orang lain, karena semuanya adalah proses dari belajar. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, baiklah. Setelah kita melakukan safe tadi dan ibu berharap ibu juga ingin memberikan pesan kepadamu bahwa ketika kamu sedang merasa cemas, alangkah baiknya kamu berlatih untuk melakukan teknik safe ini kembali. Dan kamu juga bisa melatih berbicara di depan cermin agar kamu bisa lebih percaya diri dan tidak takut untuk berbicara di depan banyak orang. Nah, ibu juga berharap kamu bisa memberikan afirmasi positif kepada dirimu apalagi ketika kamu merasa cemas dan merasa takut. Baik, Bu. Nah, baiklah. Ibu harap kamu bisa melakukannya dengan baik. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, kita tutup sesi konseling ini. Terima kasih karena kamu sudah mengikuti semua rangkaian dalam sesi konseling kali ini. Terima kasih Bu ucapkan. Ya, Bu. Terima kasih juga.